Shalom, selamat malam saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kembali berjumpa dengan saya, Pendeta Ribrata Salata, lewat sapaan firman Tuhan pada malam hari ini melalui channel Berita Injil edisi tanggal 11 Juli tahun 2022. Kiranya saudara-saudara semua dalam keadaan sehat, kuat, penuh sukacita, penuh damai sejahtera, dan dilimpahi berkat-berkat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, Bapa yang kami sapa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk segala kekuatan, kesehatan yang Tuhan masih karuniakan kepada kami, sehingga sepanjang hari ini kami boleh melakukan kegiatan kami, menjalani aktivitas kami, tugas tanggung jawab kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan yang terus Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Malam hari ini ketika kami akan beristirahat, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mau membaca, merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kami mohon pimpinan Roh Kudus menolong kami, berikan kami pengertian, hikmat bijaksana, sehingga kami boleh mengerti dan memahami apa kebenaran yang Tuhan mau sampaikan kepada kami pada malam hari ini. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, dan terima kami yang datang berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan pada malam hari ini saya pilih dari kitab Lukas pasal 10 ayat 41 sampai 42. Lukas 10 ayat 41 sampai 42. Firman Tuhan. Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang masih diberikan kesempatan boleh membaca, merenungkan, terlebih melakukan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, kita akan merenungkan firman ini dalam satu tema yang paling berharga. Yang paling berharga. Saudara-saudara, kalau kita membaca pembacaan kita pada malam hari ini, kita mungkin akrab dengan kisah Maria dan Marta, dua saudara perempuan yang penuh semangat menyambut Yesus ketika datang ke rumah mereka. Layaknya kebanyakan dari kita, Marta menyibukkan diri dengan tugas dan persiapan, memastikan bahwa Tuhan akan dilayani dengan baik. Sementara Maria memilih duduk bersama Yesus dan mendengarkannya. Yesus akhirnya berkata kepada Marta, "Engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu." Saudara-saudara, tidak ada tugas Marta yang pada dasarnya buruk, dan Yesus tidak mengatakan pilihannya salah untuk dilakukan. Dia dengan lembut menunjukkan tugas-tugas Marta sendiri. Dengan cara yang sama, Tuhan juga tidak meminta kita untuk menghilangkan tugas-tugas duniawi dari kehidupan kita. Faktanya, banyak hal yang kita lakukan sehari-hari yang penting dan mengagumkan, seperti komitmen Marta terhadap keramahan untuk menerima Yesus. Namun kita harus dapat membedakan mana yang terbaik dari yang baik. Ketika kita membiarkan sesuatu yang lain, tugas-tugas penting, pekerjaan utama, dan hal-hal yang kita anggap harus dikerjakan, mengambil tempat Yesus di atas tahtanya, kita berarti telah melewatkan hal yang paling berharga di dalam kehidupan kita. Ingatlah,
hubungan kita dengan Tuhan adalah yang paling berharga yang kita miliki dalam mengikut Yesus. Saudara-saudara, apapun yang saudara pilih untuk menjadi prioritas saudara hari ini, tetapkan waktu untuk melakukannya dan fokus untuk mencapainya. Namun tetaplah ingat bahwa prioritas kita tersebut tidak bisa mengalihkan prioritas kita dalam membangun hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus dan mengutamakannya sebelum kita mengerjakan tugas-tugas yang lainnya. Coba pikirkan, apa yang mungkin mengalihkan perhatian saudara dari membangun kembali hubungan dengan Tuhan Yesus? Marilah kita sekali lagi fokus untuk memiliki relasi dan komunikasi dengan Tuhan Yesus lebih dari segala perbuatan sosial di tengah masyarakat dan semua aktivitas pelayanan di gereja. Mengenal hati dan kemauan Tuhan Yesus adalah hal yang paling berharga di dalam hidup kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang ada dalam sorga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, yang kembali mau mengingatkan kami bahwa hubungan dengan Tuhan Yesus adalah prioritas yang paling utama, yang harus selalu kami utamakan dalam hidup kami. Bagaimana kami membangun hubungan yang lebih intim, persekutuan yang dekat dengan Tuhan, relasi yang baik dengan Tuhan, karena itulah yang paling berharga di dalam kehidupan kami. Kami mau terus hidup mengutamakan Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai prioritas yang paling utama di dalam hidup kami. Kami mohon pimpinan Roh Kudus untuk senantiasa menolong kami untuk memprioritaskan Kristus sebagai yang paling utama dan yang terutama di dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang punya pergumulan hidup. Tuhan kiranya menolong mereka, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan pengharapan, sehingga saudara-saudara kami yang punya pergumulan hidup, mereka boleh terus berharap, berseru, dan menantikan jawaban dari Tuhan. Kami sungguh percaya bahwa pertolongan Tuhan akan Tuhan tunjukkan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kami percaya bahwa jawaban Tuhan itu akan tepat pada waktunya bagi saudara-saudara kami yang punya pergumulan hidup. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan kiranya memulihkan kesehatan mereka, menyembuhkan mereka. Kiranya Tuhan juga memakai setiap upaya-upaya pengobatan menjadi sarana di tangan Tuhan untuk menyatakan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sakit. Keluarga kami dimanapun berada, kiranya Tuhan juga memberkati, terus memelihara kehidupan mereka, sehingga mereka boleh terus merasakan damai sejahtera, sukacita yang datangnya daripada Tuhan sendiri. Bangsa dan negara kami juga doakan kiranya Tuhan terus memelihara kehidupan bangsa dan negara kami ini Tuhan, khususnya pemerintah kami yang adalah wakil Tuhan. Kiranya mereka terus Tuhan tuntun, Tuhan topang, agar dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab pemerintahan mereka boleh menjalankannya dengan baik, penuh tanggung jawab, penuh kesetiaan, dan juga penuh rasa takut akan Tuhan. Sehingga kami boleh merasakan di dalam bangsa dan negara kami rasa aman, rasa tentram, rasa damai sejahtera oleh karena penyertaan Tuhan terhadap bangsa dan negara kami. Kami akan beristirahat pada malam hari ini. Tuhan berkati kami, jauhkan kami daripada segala yang jahat, sehingga kami boleh beristirahat dengan baik. Dan besok pagi atas perkenanan Tuhan pula kami boleh bangun, diberikan tubuh yang sehat, dan melanjutkan segala tugas dan tanggung jawab yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami sebagai anak-anak Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami,
Terima kami yang datang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, dan yang juga telah mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beristirahat saudara-saudaraku, Tuhan Yesus memberkati dan selamat malam.